Iran turun tangan dan ultimatum Israel buntut tuduh Hizbullah jadi biang kerok serangan roket di Golan. Ultimatum itu dilontarkan oleh Duta Besar Iran Mojtaba Amani dalam tulisannya di akun X Twitternya baru-baru ini. Mengutip Syafaq pada 29 Juli, Amani menulis tentang sikap Iran atas perlakuan Israel. Perlu diketahui kini Iran mulai turun tangan karena Israel menyebut Hizbullah menjadi aktor di balik serangan roket di Golan pada Sabtu 27 Juli lalu. Melalui duta besarnya untuk Lebanon, Iran menjawab tuduhan Israel yang juga menganggap Iran membersamai Hizbullah. Amani menguraikan 3 hal yang disebutnya 3 larangan. Pertama, Iran tidak memperkirakan peluncurannya dan menganggap peluang itu sangatlah kecil karena persamaan gaya yang diterapkan. Kemudian kedua, pihaknya tidak menginginkannya karena Republik Islam Iran selalu berupaya meredakan ketegangan di kawasan. Lalu larangan ketiga, Iran mengakui tidak takut karena musuh dianggapnya mengetahui apa konsekuensi yang akan diterima. Mengingat Iran memiliki kekuatan, kemampuan, dan pertahanan yang diakui oleh para musuh mereka. Hizbullah mulai serang Israel lagi. Sebanyak 1 skuadron alias 1 lusin drone-nya dilaporkan menghantam dan membunuh IDF pada Minggu 28 Juli 2024 kemarin. Mengutip Palestine Chronicle pada 29 Juli, buntut serangan Hizbullah itu dilaporkan banyak korban jiwa berjatuhan di pihak Israel. Lokasi pasti yang menjadi target Hizbullah adalah posisi serta perkemahan perwira dan prajurit IDF dari unit lapis baja yang baru-baru ini ditempatkan di utara barat Yeftah. Sebanyak 12 drone Hizbullah itu dilaporkan langsung menghantam tenda-tenda pasukan dan menimbulkan banyak korban jiwa. Tak sebatas itu, hantaman drone Hizbullah itu dilaporkan juga menghantam beberapa lokasi yang terdapat peralatan mata-mata Israel, seperti di lokasi Miskaf Am, Al-Shamaka di perbukitan Farshuba, serta di lokasi Manara. Imbasnya, lokasi peralatan mata-mata Israel itu mengalami kehancuran hebat. Selain itu, lokasi di titik Al-Jardah juga hancur mengingat menjadi target roket Hizbullah. Kelompok Lebanon itu dilaporkan juga menggunakan roket Katyusha untuk menghujani lokasi-lokasi vital Israel, seperti posisi artileri di Al-Zoura dan markas Brigade Hermon di Barak Ma'ale Golani. Hamas mengakui ingin membunuh prajurit infanteri Israel secara langsung lantaran Hamas mengakui mereka bosan terus-menerus menghantam kendaraan militer mereka saja. Mengutip Palestine Chronicle pada 29 Juli, kabar itu menurut pengakuan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pada Minggu 28 Juli 2024 kemarin. Awalnya Hamas menyebut Israel dan pasukannya tidak pernah belajar dari kasus atau insiden-insiden sebelumnya. Dengan begitu, Hamas tegas menyatakan akan mengajari mereka dengan langsung membunuh para tentara Israel. Hamas mengaku bosan menargetkan kendaraan militer sehingga ingin membunuh para prajurit infanteri Israel secara langsung. Sementara itu, Al-Qassam dilaporkan juga terlibat bentrokan sengit dengan pasukan infanteri Zionis dengan menggunakan senapan mesin dan granat tangan. Akibat bentrokan sengit itu, dilaporkan di pihak IDF jatuh korban tewas dan luka-luka. Lokasi pasti bentrokan sengit terjadi di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa sebelah selatan kota Gaza. Benyamin Netanyahu dikabarkan sudah memilih sasaran baru dengan target Lebanon. Serangan Israel nantinya dilaporkan hanya akan terbatas, namun akan berdampak sangat kuat. Mengutip Yediot Aharonot pada 29 Juli,
Kabar itu disampaikan Netanyahu dalam rapatnya pada Minggu 28 Juli 2024. Dikabarkan Netanyahu bersama dengan Menteri Angkatan Darat diberi wewenang memilih sasaran militer yang akan dibom di Lebanon. Pihaknya menyatakan bahwa serangan Israel itu diperkirakan akan terbatas, namun dampaknya diprediksi sangat kuat. Di satu sisi, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan para pejabat keamanan Israel meyakinkan para pemimpin politik agar rencana yang disusun tersebut dapat segera dilaksanakan. Perlu diketahui saja dalam rapat, dua menteri Netanyahu bernama Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich memilih abstain. Abstainnya mereka dikabarkan sebagai aksi protes tidak diberi peran menetapkan target serangan. Uskup Gereja Inggris membandingkan Israel dengan bagaimana orang kulit hitam diperlakukan di Afrika Selatan. Uskup Inggris itu bernama Rachel Triwick. Mengutip New Arab pada 29 Juli, kabar itu disampaikan Rachel pada Minggu 28 Juli kemarin. Awalnya ia mengaku bahwa dulu ia merasa khawatir menggunakan kata apartheid untuk menggambarkan situasi di Palestina Israel. Namun kini ia mengaku berani. Setelah melihat lebih jelas kehidupan di wilayah Palestina, ia berdiri tegak berani menyebut Israel adalah negara apartheid. Diketahui uskup tersebut sempat bekerja di gereja Anglikan di Afrika Selatan pada tahun 94. Setelah penghapusan sistem apartheid rasis, ia menggunakan pengalamannya untuk membuat perbandingan dengan perlakuan Israel terhadap warga Palestina. Rachel mengaku ingin mengkritik cara pemerintah dan militer Israel bertindak di tepi barat. Namun ia mengklaim tidak anti-Israel dan tidak pro-Palestina. Hanya saja ia berpikir ingin memperjuangkan keadilan bagi semua orang. Di akhir ia menyerukan bahwa serangan Israel di Gaza adalah ilegal dan meminta perlu diakhiri secepat mungkin. Turki mengancam akan secepatnya menyerbu Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa saat ini Turki harus kuat dan bisa memakai cara seperti saat memasuki Libya. Mengutip Al Arabiya dan i24 News pada 29 Juli, kabar itu dikatakan Erdogan pada Minggu 28 Juli kemarin. Ia menegaskan bahwa Turki harus kuat hingga membuat Israel tidak bisa lagi menyerang Palestina. Erdogan pun memberikan perbandingan dengan mengklaim saat Turki memasuki Azerbaijan dan Libya, Turki bisa melakukan hal yang sama terhadap Israel. Selain itu, Erdogan juga menegaskan bahwa poin yang ingin dicapai Turki adalah tidak boleh menipu siapapun dalam industri pertahanan. Erdogan juga mengaku sudah mengundang Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk menyampaikan pidato di parlemen Turki namun tidak bisa hadir. Sekali lagi Erdogan mengecam Israel dengan mengatakan bahwa Turki bisa ikut terjun dalam perlawanan melawan Israel seperti intervensinya di Azerbaijan dan Libya. Israel diprediksi akan mengeksekusi Lebanon dalam 24 jam ke depan. Di satu sisi, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah memberikan izin pejuang perang besar-besaran jika invasi Israel itu benar terjadi. Mengutip Tribun News pada 29 Juli, kini Israel dikabarkan telah mengerahkan konvoi tank Merkava dan Iron Dome ke TKP. Hal itu terlihat dalam beberapa postingan di media sosial beberapa waktu terakhir ini. Perlu diketahui di sisi Israel pada Minggu 28 Juli malam, pasukan Benyamin Netanyahu telah mendapat lampu hijau untuk menginvasi Lebanon. Invasi alias serangan darat itu kemudian diprediksi akan dilakukan dalam 24 jam ke depan.
Beredar juga video yang memperlihatkan pergerakan tank Merkava, lapis baja hingga Iron Dome besar-besaran di perbatasan. Di sisi Hizbullah, mereka sudah dalam kondisi siaga mulai Minggu 28 Juli 2024. Bahkan Nasrallah sudah memberikan izin untuk berperang habis-habisan jika Israel berani melakukan serangan darat ke Lebanon. Hamas akui bosan dan ingin beralih dengan membunuh IDF secara langsung. Bahkan Hamas menyebut bahwa Israel tidak pernah belajar dari kerugian besar di masa lalu. Mengutip Palestine Chronicle pada 29 Juli, kabar itu tertulis dalam laporan Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas pada 28 Juli 2024. Awalnya pejuang menargetkan ruang komando Israel di poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Selain itu juga menargetkan pengangkut personil lapis baja Zionis yang dikepung oleh sejumlah tentara mereka dengan peluru Al-Yashin 105. Akibatnya menyebabkan kematian dan cedera di pihak Israel. Namun Hamas mengaku bosan jika terus-menerus menargetkan kendaraan militer IDF saja, sehingga mereka mengutarakan keinginan untuk membunuh pasukan infanteri Israel secara langsung. Bahkan pejuang Palestina menekankan bahwa Israel sama sekali tidak belajar dari kerugian masa lalu, sehingga Hamas pun harus mengajari mereka dan sudah dimulai dari sekarang. Serangan mematikan telah dilakukan pasukan sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam dengan bom jenis SWAT. Selain itu dilaporkan juga bahwa tembakan peluru mortir mengakibatkan banyak tentara IDF tewas terkapar. Mengutip Palestine Chronicle pada 29 Juli, kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan resmi pada Senin 29 Juli 2024 waktu setempat. Diketahui serangan mematikan dari pejuang Palestina tersebut telah terjadi pada Minggu 28 Juli sore waktu setempat. Serangan mematikan menggunakan bom jenis SWAT dengan target lokasi di sebelah timur Khan Younis. Dilaporkan luncuran bom SWAT itu mengenai pengangkut pasukan Israel hingga menyebabkan korban jiwa. Selain itu, Hamas juga melakukan penembakan langsung menggunakan peluru mortir di daerah Hai al-Salam sebelah timur Rafah. Akibat berondongan peluru Hamas tersebut menyebabkan banyak tentara IDF tewas terkapar dan lainnya cedera berat. Bahkan Al-Qassam juga menargetkan pengangkut pasukan Nimir Israel menggunakan rudal berpemandu jenis Red Arrow. Ledakan besar terlihat mengingat lokasi eksekusi terjadi di dekat Menara Al-Hussam, Tel Al-Sultan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.